Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fariza Fauzia Purnama. Saya merupakan peserta BIMTEK Kalab UPI gelombang 44 dengan nomor peserta 44025. Nah, di sini saya akan mencoba mensimulasikan percobaan titrasi asam basa dengan menggunakan virtual lab, yaitu aplikasi Iridium Chemistry Lab. Nah, aplikasi ini sebetulnya virtual lab ini bisa dikerjakan secara offline dan online. Nah, ini contoh yang akan saya simulasikan adalah contoh yang pengerjaannya offline atau tidak membutuhkan internet. Bagi teman-teman yang ingin bekerja dengan secara online, silahkan bisa langsung mengunjungi websitenya. Nah, kita lihat di sini ada menu apa saja. Di sini ada menu bahan, kemudian ada menu peralatan. Nah, kemudian di sini ada yang disebut area kerja atau workbench. Nah, ini sudah saya rename. Bagaimana cara merenamenya? Di sini Bapak Ibu ada file di sini, silahkan rename. Nah, saya rename menjadi praktikum HCl plus NaOH. Nah, silahkan kalau ingin merename supaya lebih mudah. Sebetulnya ini kita lagi melakukan praktikum apa sih misalnya. Nah, misalnya praktikum titrasi HCl plus NaOH. Oke. Nah, berubah ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang pertama saat melakukan praktikum pasti harus menyiapkan alat dan bahan. Nah, kita untuk titrasi HCl dan NaOH, nah kita mulai dari alatnya dulu ya. Nah, kira-kira kalau untuk titrasi kita butuh apa aja? Nah, kita butuh Erlenmeyer. Nah, tinggal diklik aja ya Bapak Ibu. Erlenmeyer 50 ml, kemudian kita butuh pipet 10 ml di sini saya. Kemudian kita butuh labu takar. Kita butuh labu takar, digeser-geser ya Bapak Ibu. Kita juga butuh buret. Nah, kendalanya melakukan praktikum titrasi asam basa itu kan terkadang buretnya yang rusak, atau misalnya di sekolah Bapak Ibu tidak ada buretnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan virtual lab ya. Kemudian apalagi ya? Oke, ini volumetric plus sudah ya. Oke. Nah, kemudian ini alatnya. Nah, yang bahannya apa aja? Nah, karena kita butuhkan asam, di sini HCl itu asam yang kuat. Nah, asam yang kuat, misalnya saya mau pakai asam HCl. Nah, di sini kemudian H2O, kemudian basa NaOH ya. NaOH itu basa yang kuat. Nah, begini ya Bapak Ibu, sebetulnya kan praktikum titrasi itu digunakan untuk menentukan konsentrasi asam atau basa. Namun kita lihat di sini kan konsentrasi asamnya sudah diketahui. Jadi sebetulnya nanti dalam praktek virtual lab ini Bapak Ibu sifatnya bisa mengkonfirmasi betul tidak sih sebetulnya konsentrasi HCl yang tertera di sini betul tidak 0,1. Jadi sifatnya konfirmasi. Kemudian berapa sih volume NaOH yang dibutuhkan untuk menghasilkan misalnya 0,1 molar HCl gitu ya. Kalau misalnya di lab itu kita menentukan konsentrasi asam atau basanya nggak diketahui gitu ya konsentrasinya. Kalau di sini sudah diketahui, tapi di sini sifatnya kita bisa konfirmasi, atau di sini kita bisa mencari tahu berapa sih volume yang dibutuhkan untuk mentitrasi atau menghasilkan konsentrasi 0,1 molar HCl ya. Nah, kemudian di sini saya juga pakai Aquades. Ada Aquades. Kenapa? Karena di sini saya ingin melihat pemahaman siswa tentang materi pengenceran. Karena kan kalau misalnya di lab itu kan kita menggunakan bahan-bahan yang memang harus yang konsentrasinya encer. Bisa nggak nih siswa mengencerkan
konsentrasi dari yang pekat gitu ya, larutan dari yang konsentrasinya pekat ke yang encer. Makanya saya butuh H2O. Dan di sini juga saya butuh labu takar. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang belum ya? Oke, yang belum adalah bahan indikator. Nah, karena ini adalah indikator asam basa, asam kuat basa kuat, maka saya menggunakan yang paling umum aja fenolftalin ya. Oke, nah sekarang bahannya sudah ada, alatnya sudah ada. Sekarang selanjutnya adalah kita langsung ke langkah kerja. Nah, tadi sebelum kita mentitrasi, saya ingin melakukan pengenceran dulu, karena percobaannya adalah kita melakukan percobaan titrasi NaOH-nya 0,1 molar, bukan 1 molar. Jadi di sini cara yang pertama adalah kita akan mengambil NaOH menggunakan pipet 10 ml. Jadi kita ingin mengencerkan 1 molar dalam 100 labu takar, 100 ml labu takar. Maka kita membutuhkan, berdasarkan perhitungan adalah kita membutuhkan 10 ml sampelnya, NaOH yang pekatnya. Oke, kita ambil dengan cara digeser. Nah, kemudian ambil berapa? Lihat, pastikan ambil 10 ml. Nah, Bapak Ibu di sini lihat, di sini pastikan bahan atau cairan yang kita ambil itu adalah berasal dari yang ingin kita ambil gitu ya. Nah, oke. 10 ml. Nah, kita tarik ya, withdraw itu diambil ya. Kita ambil 10 ml, kemudian kita bisa masukkan ke volumetric flask. Caranya sama ya, drag and drop sampai muncul yang hijau itu ya. Nah, kemudian kita berapa yang akan dituangkan? Di sini tuangkan itu pour ya, berarti pour. Oke, selanjutnya kita kembalikan dulu. Kemudian kita tambahkan berapa? Tambahkan air. Tadi kan 10. Berarti kita harus menambahkan air berapa? 90 ml ya, 90. Nah, lihat pour tuangkan dari distilled H2O, berarti dari air ya, benar. Pour. Nah, supaya tidak pusing, maka silahkan diberi label. Nah, ini beri labelnya diganti menjadi dengan cara klik kanan, kemudian rename. Misalnya menjadi NaOH 0,1 molar, gitu ya. Oke, nah kita sudah ada nih semua bahannya. Selanjutnya, apa yang akan kita lakukan? Kita akan mulai melakukan titrasi asam basa. Pertama adalah dengan menuangkan titran, yaitu larutan NaOH 0,1 molar ke dalam buret. Oke, sekarang kita tuangkan, menggeserkan yang tadi yang ini ke dalam buret ya. Oke, nah kalau di lab kan kita ada ini ya, ada apa? Ada corong ya, menuangkannya dengan corong. Kalau ini cukup dengan digeser-geser aja Bapak Ibu, lebih mudah. Nah, masukkan ke sini. Berapa yang akan kita masukkan? Misalnya 50 mili. Oke, pastikan berasal betul ya dari NaOH. Oke. Nah, oke, kita kembalikan lagi supaya tidak bingung. Nah, ini yang sudah berisi ini boleh kita rename, misalnya NaOH, biar Bapak Ibu nggak pusing ya kalau diri ini tuh, biar nggak pusing ini zat apa sih sebetulnya ya. Oke, nah sekarang kita akan mulai mentitrasi. Titrannya sudah siap ada di dalam buret. Sekarang kita akan melakukan titrasi. Nah, di sini ada 2 flask ya di sini. Karena titrasi itu biasanya minimal harus dilakukan 2 kali atau duplo supaya akurat, maka saya di sini ada 2 gelas. Ada 2 labu elemer. Oke, elemer ini bisa kita rename dulu, misalnya menjadi HCl 0,1 molar percobaan ke-1 misalnya. Oke. Nah, ini supaya tidak pusing ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya di real praktikum itu, pipet ini kan tadi kita sudah gunakan untuk untuk membuat pengenceran NaOH.
Nah, kalau misalnya Bapak Ibu di lab kan harusnya ganti ya, nggak boleh pakai pipet yang sama. Ya anggaplah kita juga boleh lah di remove aja, kita ganti pakai yang baru ya. Misalnya kita ambil lagi ya. Oke. Nah, anggaplah ini yang baru. Nah, sekarang kita ambil nih 10 mili dari titratnya atau yang akan kita cari konsentrasinya. Diambil, digeserkan kepada labu Erlenmeyer, kita ambil. Mau diambil berapa nih? 10 mili juga. Misalnya kita taruh ambil 10 mili. Kita tarik di sini, tarik 10 mili, kemudian masukkan ke labu Erlenmeyer yang baru ya. Nah, yang sudah kita labeli. Oke, kita masukkan 10 mili juga ya. Nah, di pour ya Bapak Ibu, dituangkan. Oke, dikembalikan lagi biar tidak pusing. Nah ini Bapak Ibu, setelah kita menuangkan 10 mili sampel HCl, maka kita menambahkan apa? Phenolphthalein. Nah, geser, tambahkan. Berapa yang harus kita tambahkan? Nah, ingat kalau eksaknya itu kan, kalau yang tepatnya itu kan 1 mili itu sama dengan 20 tetes. Berarti kalau kita pengennya 1 tetes berarti sekitar 0,05 ya Bapak Ibu ya, 0,05 mili. Berarti kita tuliskan di bawah 0,05. Nah, karena kita akan memasukkan phenolphthaleinnya sekitar 3 tetes saja. Berarti kita akan mengklik pour sebanyak 3 kali, artinya 3 tetes ya Bapak Ibu, 1 tetesnya 0,05 mili. Oke, kita teteskan sini ya berarti. Oke, 0,05 1, 2, 3 ya. Oke. Nah, sekarang kita udah punya sampel nih, satu yang siap untuk dititrasi. Oke, tinggal kita simpan di bawah buret. Kemudian buretnya kita dekatkan. Nah, oke. Nah, tadi sudah diletakkan Erlenmeyer tepat di bawah buret. Oke, ini ya. Nah, berapakah NaOH yang harus kita tuangkan? Nah, kalau secara nyatanya di laboratorium itu kan tetes demi tetes ya. Nah, kalau misalnya kita tadi 1 tetes itu sama dengan 0,05 mili, maka itu akan menjadi pekerjaan yang lama ya. Kita harus mengklik berapa kali tuh kalau pengen misalnya, kalau misalnya volume yang didapat ternyata untuk berubah menjadi pink itu atau menjadi merah muda itu harus misalnya 10 mili. Berarti 0,05 mili biar jadi 10 mili itu berapa kalinya tuh kan, itu kan lama sekali ya Bapak Ibu. Nah, jadi disiasatinya ada gini, jadi anggap saja 1 tetes itu dianggapnya 1 mili. Nah, 1 mili, jadi kita anggap 1 tetes di sini adalah per tetesnya adalah 1 mili. Jadi kita akan menuangkan setiap 1 mili NaOH ke dalam sampel ya, wadah yang sudah diisi sampel titrat dan phenolphthalein ya. Oke. Nah, amati tetes demi tetes sampai terjadi perubahan warna. Oke, kita akan cek ya Bapak Ibu ya. Nah, sekali lagi digeserkan sampai ada tanda hijau, kemudian kita 1 mili gitu ya. Nah, kita coba sampai perubahannya pink itu sampai di volume berapa. Nah, sebelumnya kita catat dulu nih NaOH-nya itu awalnya berapa mili. Nah, di sini kita terlihat NaOH-nya awalnya 50 mili ya Bapak Ibu. Oke, awalnya 50 mili. Nanti kita catat berapa pengurangannya ya. Oke, kita coba. Nah, sini masukkan 1 mili. Kita coba. Oke. Nah, oke, tuh Bapak Ibu lihat sudah ada perubahannya.
lihat di sini pink seulas ya. Memang titrasi itu yang paling tepat itu harus berwarna pink seulas ya Bapak Ibu. Kalau misalnya melebihi pinknya, kalau Bapak Ibu semakin tetesannya semakin banyak, maka itu warnanya akan semakin pekat gitu ya. Nah, yang bagus itu yang seulas ya. Nah, di sini kita cek volumenya berkurang jadi berapa? Oh, dari tadi 50 ternyata berkurang menjadi 39. Berarti volume NaOH yang tertuangkan ke dalam sampel di sini adalah berapa Bapak Ibu? 11 mili. Nah, nanti jadi anak akan mencatat dalam tabel pengamatan volume awal, volume akhir, dan volume perubahan volumenya. Jadi perubahan volumenya adalah 50 mili dikurangi 39 sama dengan 11 mili untuk percobaan pertama. Nah, selanjutnya kan tadi titrasi itu supaya lebih akurat harus dilakukan sebanyak berapa? 2 kali minimal ya. Oke, sekarang kita coba lagi. Nah, kita rename dulu ya Bapak Ibu. Kita rename di sini. Rename menjadi HCl 0,1 molar percobaan kedua gitu ya. Oke. Nah, caranya sama tadi Bapak Ibu. Sampel HCl-nya akan kita ambil, geserkan pipet, digeser ya ke dalam 0,1 mili HCl, ambil 10 mili. 10 mili. Oke, 10 mili di withdraw ya, jangan pour Bapak Ibu, withdraw ya. Withdraw, tarik, diambil, kemudian akan kita tuangkan ke dalam Erlenmeyer yang kedua. Nah, tarik berapa Bapak Ibu tadi? Diambil 10, berarti ditarik juga 10 ya, berarti tadi pour ya. Nah, setelah itu apa yang dilakukan Bapak Ibu? Setelah itu kita tambahkan apa? Tambahkan phenolphthalein ya. Kita tambahkan phenolphthalein di sini. Nah, tadi kita tambahkannya berapa tetes? Tadi 1 tetes itu kan 0,05, maka kita akan menambahkan 3 tetes, berarti 3 kali ya. 1, 2, 3. Nah, udah ya. Nah, sekarang kita akan melakukan titrasi yang kedua. Nah, kita letakkan tepat di bawah buret ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita catat tadi volume sebelumnya NaOH-nya ingat 39. Nah, sekarang kita cek berapa sih volume NaOH yang dibutuhkan untuk sampai sampel labu Erlenmeyer kedua ini menjadi warna pink ya. Oke, kita geserkan. Nah, tadi dianggapnya 1 mili itu 1 tetesan gitu ya. Karena kalau kita pakainya yang 0,05 mili, yang realnya 1 tetesan 0,05, maka kita akan beberapa kali ngeklik gitu ya. Jadi nanti di LKPD-nya itu harus ada keterangan yang jelas ya Bapak Ibu, supaya siswa itu bisa lebih mudah lakukannya. Oke, 1 mili. Kemudian kita tuangkan ya, pour. Sampai berubah pink seulas ya. Oke. Nah, udah nih Bapak Ibu, ternyata udah sama pink seulas ya. Nah, sekarang kita catat nih di sini, berapakah volume yang terpakai atau yang digunakan? Tadi volumenya setelah titrasi yang pertama 39 nih awalnya. Sekarang menjadi 28. Berarti berapa perubahan volume yang terpakainya Bapak Ibu? Ya, 39 dikurangi 28 jadi berapa? Jadi 11. Oh, ternyata sama ya. Ternyata volume yang dibutuhkan untuk mentitrasi HCl menjadi dengan NaOH menjadi warna seulas itu dibutuhkan volume NaOH 0,1 molarnya itu adalah berapa Bapak Ibu? 11 mili ya. Oke. Nah, berarti dari sini siswa bisa langsung mengamati gitu ya, mengamati perubahan warna dalam tabel, kemudian menuliskan volumenya. Nah, di sini nanti siswa akan diminta untuk menghitung konsentrasinya. Betul tidak konsentrasinya itu 0,1 molar gitu ya. Kan kalau di sini kan sudah tertera ya konsentrasinya 0,1 molar, yang seharusnya kalau di lab itu justru yang harus kita tanyakan itu konsentrasinya ya Bapak Ibu, tapi karena di sini sudah diketahui 0,1 molar,
ya anggaplah bisa dianggap bahwa ini hanya untuk konfirmasi, atau anggap saja nanti siswa nggak tahu gitu tuh konsentrasinya berapa ya. Jadi kita dijumlahkan, dirata-ratakan, ternyata volumenya dapat 11 mili tambah 11 mili dibagi 2, berarti dapatnya 11, rata-ratanya volumenya adalah 11 mili. Nah, nanti volume itu akan dimasukkan ke dalam rumus ke dalam rumus mencari konsentrasi. V1 V asam kali mol asam, molar asam sama dengan V basa dikali molar basa. Nah, yang dimasukinnya nanti ini juga membutuhkan ketelitian anak Bapak Ibu. Jangan-jangan konsentrasi yang dimasukkan ke anak itu bukannya 0,1 molar dalam perhitungan, tapi justru 1 molar. Jadi ini juga bisa menjadi penilaian ya. Nah, jadi nanti setelah itu kita ketemu nih, bener nggak nih hasilnya 0,1 molar, konfirmasi betul nggak hasilnya 0,1 molar. Nah, nanti si anak bisa saling berdiskusi. Nanti Bapak Ibu juga bisa anak-anak untuk menyajikan hasilnya. Nah, itu ya Bapak Ibu, di sini yang enaknya melakukan virtual lab ini adalah memang kita menghindari dari bahan-bahan yang berbahaya juga ya. Misalnya kita di lab itu untuk melakukan praktikum itu misalnya membutuhkan bahan berbahaya. Nah, lebih baik kita pakai lab virtual aja ya Bapak Ibu. Nah, oke. Mungkin segitu aja dari saya ya Bapak Ibu mengenai tutorialnya. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu dibuka-buka lagi saja untuk melihat-lihat. Nah, menurut saya ini aplikasinya sangat luar biasa sekali ya, sangat bagus sekali, terutama untuk guru-guru kimia ya khususnya ya. Dan ini juga bisa mengembangkan kerjasama kreativitas anak juga bisa juga ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.